Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga membahas tentang masalah itu. Motivasi yang besar bagi ibadah-ibadah agar kita kerjakan. Jadi kita perlu tahu janji apa yang Allah berikan kepada kita kalau kita kerjakan ibadah itu. Itu hak kita. Boleh. Ya. Boleh kita tanya, kalau saya sholat malam Allah kasih apa saya? Itu wajar, karena memang Allah yang menjanjikan. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, lalu Allah bertanya kepada para malaikatnya, siapa yang memohon ampun, saya maafkan, siapa yang punya hajat, saya penuhi, siapa yang minta tolong, saya tolong. Berarti kan kita dapat sesuatu dengan sholat malam. Ada motivasinya. Semua ibadah ada motivasinya. Bahasa agamanya fadilah. Baca itu. Jangan pernah kerjakan ibadah teman-teman sebelum kita tahu keutamaannya. Dan itu dibaca 5-10 menit saja. Supaya kita tahu, oh saya dapat ini. Dan itu lebih membantu kita untuk khusyuk nanti. Kenapa orang mau sedekah besar? Karena dia tahu keutamaannya. Kenapa orang mau pergi haji ulang-ulang? Mengulang-ulangi umrah? Karena memang dia tahu keutamaannya. Maka dia ulangi. Orang yang tidak tahu keutamaannya hanya sekali sudah dia tidak akan kerjakan lagi. Begitu juga kalau kita terbiasa dengan satu perbuatan salah, dosa. Maka teman-teman sekalian baca ancaman Allah di dosa itu. Misal ada yang berzina. Atau ada orang yang mabuk-mabukan. Ada orang yang suka bohong, ada orang yang riba, dan seterusnya. Pelanggaran agama yang sudah kita tahu. Bagaimana caranya kalau kita sudah terlanjur suka dengan dosa itu? Kayak sebuah rutinitas. Sederhana. Anda kalau mau dengar orang lain nasihati, mungkin Anda terima atau tidak. Tapi sederhana. Coba dengan diri Anda sendiri. Ketik di Google saja, atau kalau ada buku bagus. Kalau di Google paling mudah sekarang. Bukan kena promosi Google. Bukan promosi. Tapi saya lihat ini sesuatu yang sangat mudah. Tulis ancaman orang berzina. Ancaman riba. Ancaman menipu. Baca coba. Sebuah artikel, sebuah tulisan, ayat-ayat, hadis. Anda akan tertahan. Nggak akan mau lakukan lagi. Anda ulangi 2-3 kali, maka lebih kuat penghalang dalam diri kita untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya. Itu disilakan dengan tarhib, ancaman. Dalam buku ini begitu. Begitu juga dengan tadi yang motivasi ibadah itu adalah targhib. Maka ini sebuah kaidah penting teman-teman sekalian. Maknakan ibadah kita. Penyesalan selalu terakhir. Ingat, setiap buku lembaran amal kita akan dicatat amal pada hari itu dan kita butuh dengan amal itu. Jangan sia-siakan. Jangan buku amal lembaran hari ini lebih buruk daripada kemarin. Harusnya lebih baik. Dan kita sendiri yang butuh. Semua orang di sekitar kita teman-teman sekarang, Anda saling melihat satu sama yang lain. Pasangan hidup, anak-anak, kerabat kita, bawahan, atasan, semuanya. Ya. Semua itu akan berpisah dengan kita. Akan berpisah, kita pada saat itu akan meninggal. Dan pada saat kita meninggal, teman-teman, kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Secinta-cintanya istri pada suami, suami pada istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua, bawahan pada atasan, atasan pada bawahan, teman pada teman, tetap dia paling lama 5-10 menit, 1 jam di kuburan. Tidak akan mungkin nginap di situ, dia akan pulang. Pasangan kita bisa menikah lagi, anak-anak juga aktivitas dengan aktivitas masing-masing. Mobil yang termewah yang kita miliki, mobil apa? Ferrari kan? Mobil apa yang paling mahal yang kita milikin? Paling jauh parkir di pagar kuburan, nggak akan masuk ke liang lahat. Pulang akan dibagi warisan. Yang tinggal bersama kita apa? Ini yang selalu kita lalaikan. Justru amal. Sholat itu. Kotak amal di masjid yang selalu lewat kita nggak pernah sedekah. Orang miskin yang kita lalaikan. Sudahlah. Selalu negosiasi sama syaitan. Itu mungkin anak pinjaman. Mungkin dia bohong. Kenapa negosiasi? Pada saat ada peluang beribadah. Saatnya eksekusi. Bukan negosiasi. Berikan saja. Mungkin itu amal terakhir kita. Saya selalu teman-teman jadikan motivasi buat diri saya. Dan saya ajak teman-teman sekalian begitu, semoga Allah ikhlaskan niat kita. Jadikan setiap kali ada peluang beramal soleh itu adalah amal terakhir. Anggap setelah kita sedekah itu, setelah kita baca beberapa ayat Al-Quran itu, setelah kita sholat, setelah kita puasa, kita meninggal dunia. Ini sering Nabi SAW bahasakan kalau beliau mau imami sholat, beliau mengatakan kepada para sahabat sebelum takbir, menghadap kepada mereka, Sallu sholat al-muwadda'ah. Sholatlah sholat perpisahan, kata Nabi. Sholat perpisahan, seakan-akan habis ini kau akan mati. Bagaimana teman-teman kalau ada dokter yang mengatakan pada kita, maaf penyakit Anda sudah tidak bisa sembuh lagi, sekitar setengah jam dari sekarang ilmu medis mengatakan Anda akan meninggal dunia, lalu kemudian Anda punya kesempatan sholat. Bagaimana sholat Anda pada saat itu? Anda sudah tahu akan mati. Atau Anda ditangkap oleh musuh, akan dipenggal lehernya. Cuma masih dikasih kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Seperti apa sholat kita?
Kita akan pasti jaga kekhusyuannya, karena ini sholat terakhir. Harusnya kita tidak harus tunggu vonis dokter, tidak harus tunggu ditangkap oleh musuh. Karena memang malaikat maut setiap saat bisa mencabut roh kita. Dan pada saat itu kita meninggal, teman-teman, hanya jadi kenangan saja. Semua ini akan jadi kenangan. Oh itu rumahnya, oh itu sepatunya, oh itu mobilnya, oh itu ini, dan dikenang saja. Setelah itu selesai. Berapa lama kita dikenang? Sebentar. Sekarang teman-teman hadir di sini, masih ingat nggak kakeknya? Atau ayah kakeknya, atau kakek-kakeknya. Mungkin bahkan kita tidak tahu namanya. Banyak jemaah anak-anak muda yang hadir di masjid, saya tanya waktu itu di Jakarta, tahu gak nama ayah kakek? Nggak tahu. Akan ada tidak tahu nama kakeknya. Apalagi kalau saya tanya kakek-kakeknya. Artinya, generasi 2-3 generasi, bahkan kita sudah dilupakan. Yang menjaga kita, amal kita yang selalu kita lalaikan, teman-teman sekalian. Maka jaga amal ini. Amal ini kita yang butuhkan. Terutama puncak ibadah adalah sholat. Ini penting sekali. Karena saya sudah katakan tadi hadis Nabi SAW, dia adalah awal amal yang akan dihisap hari kiamat. Kalau dia baik akan membantu yang lain, kalau dia buruk akan mengganggu yang lain. Dan itu tidak sulit. Tadi pada saat ada orang ikrar syahadat, saya akan sampaikan itu. Kalau mungkin ada yang mendengarkan. Kalau dalam 24 jam, Allah cuma minta kita yang wajib 5 waktu sholat saja. 5 waktu sholat saja. Dan kalau kita kasih 10 menit per sholat, ini sudah lama sekali kalau 10 menit ya. 10 menit berarti cuma 50 menit. Masih ada 23 jam plus 10 menit. Kita boleh aktivitas yang lain. Ini sudah membantu amal yang lainnya. Jangan sia-siakan sholat ini.